warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita ketemu lagi di kuliah kimia material ya. Semoga semuanya sehat selalu. Ya, pembelajaran kali ini kita akan membahas kelanjutan dari material-material sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang komposit. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kuliah kita bernilai ibadah dan menjadi berkah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang komposit. Oke, sebelumnya mengapa kita perlu belajar komposit? Kita lihat ya. Why study composite? With knowledge of the various type of composite, as well as understanding dependence of their behaviors and characteristic, relative amounts, geometry, and so on, it's possible to design material with property combination. They are better than those found in any keramik, metal, polymer. Ya, Oke. Maksudnya seiring perkembangan ilmu pengetahuan ya dikenal material komposit gitu ya, yang dengan berbagai sifat yang diinginkan itu merupakan kombinasi dari beberapa logam atau keramik atau polimer yang sifatnya itu lebih baik ya, sehingga itu perlu dipelajari. Ya, dengan mempelajari ini bisa diketahui sifatnya, manfaatnya, cara pembuatannya seperti itu. Oke, meskipun di pembuatannya kita tidak fokus ke situ ya untuk mata kuliah kita. Oke, nanti learning objektifnya kita akan mengetahui apa itu komposit, apa komponen penyusunnya, apa form and division of composite material itu apa, kemudian mempelajari tentang kekuatan material komposit, kemudian membedakan 3 tipe fiber reinforced pada komposit. Kemudian kita akan membahas beberapa nama-nama dan manfaat dari beberapa jenis komposit. Komposit itu sangat banyak jenisnya, ya, sangat banyak jenisnya dan punya sifat sendiri-sendiri, gitu ya. Tadi karena ini behaviors-nya, relative amount-nya, geometrinya itu mempengaruhi sifat-sifat dan manfaatnya. Oke. Kalau kita ingat The World of Material, kemarin sudah kita bahas keramik itu apa, logam itu apa, polimer itu apa. Itu 3 material mendasar ya, dan gabungan 3-nya itu kita sebut dengan komposit. Kalau form and natural material ini, form itu bentuknya ya, salah satu contohnya ya, semua material ini performnya, penampakannya dibuat seperti foam. Foam itu busa ya. Dan itu bisa dari polimer, itu yang sering kita pakai ya, dan banyak digunakan, metal foam, mungkin jarang kita lihat ya, keramik foam atau glass foam ya. Kemudian material-material yang ada dibuat itu meniru bahan yang ada di alam ya. Sebisa mungkin itu, karena tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan teknologi semodern apapun ya, dan juga ramah lingkungan. Sekarang kita lihat apa itu komposit ya. Di pertemuan pertama ini kita baru membahas pendahuluannya tentang komposit ya. Kita mulai bahas tentang definisinya itu, yaitu material alami atau hasil rekayasa yang terbuat dari 2 atau lebih material penyusun dengan sifat fisik maupun kimia yang sangat berbeda. Dan di dalam struktur komposit akhirnya, masing-masing penyusunnya tadi terpisah dan bisa dibedakan baik secara makro maupun secara submikroskopis. Panjang ya definisinya, apa poin mendasarnya? 1, gabungan dari 2 atau lebih material mendasar, logam, keramik, atau polimer, gitu ya, 2 atau lebih. Kemudian setelah digabungkan, material penyusunnya itu memiliki sifat yang sangat berbeda, fisiknya maupun sifat kimianya. Yang dicampur itu yang berbeda. Kalau mirip, tidak komposit namanya ya. Contohnya, logam dicampur dengan logam lain yang sifatnya mirip, kan jadi paduan logam, gitu ya. Kemudian
Kalau itu dilihat secara makro maupun mikro masih terlihat perbedaan masing-masing komponen penyusunnya. Gitu ya. Itu definisi 3 poin penting dari definisi komposit. Ya, tadi kombinasi 3 jenis material mendasar. Lah, di komposit itu paling tidak ada 2 komponen dasar. 2 komponen utama ya, yaitu 1 berupa matriks. Yang kedua namanya macam-macam, ada yang bilang fase terdispersi, disperse phase ya, atau reinforce atau filler. Orang sering bilang ketiganya ini. Ya, kalau dengar ini berarti artinya itu salah satu komponen penyusun komposit, gitu ya. Oke. Nah, matriks atau fase terdisperse ini penyusunnya atau kalau klasifikasinya bisa dari logam, keramik, atau polimer. Macam-macam tergantung jenis kompositnya. Sekarang akan kita lihat perbandingan antara komposit dengan 3 material mendasar yang sudah kita bahas. Tadi di awal saya bilang, mempelajari komposit itu tujuannya untuk mendapatkan bahan yang sifatnya lebih baik dari sebelumnya, material sebelumnya, yaitu logam sendiri, atau polimer sendiri, atau keramik sendiri. Kita lihat perbedaannya dari beberapa aspek. Pertama, ikatannya. Bonding. Kalau logam ya tentu saja ikatannya di sana ikatan logam. Kalau polimer sebagian besar itu berupa ikatan kovalen ya. Kalau keramik sebagian besar itu berupa ikatan ionik dan ada juga yang kovalen. Kalau komposit ini ikatannya bervariasi. Ya tergantung penyusunnya nanti apa. Secara submikroskopis atau mikrostruktur penyusun logam adalah butiran-butiran kristal. Kristal itu strukturnya teratur ya. Dulu sudah kita lihat strukturnya logam ada body center kubik, face center kubik gitu ya. Polimer itu chain molekul ya. Polimer komponen dasarnya kan berupa molekul mer ya. Mernya bergabung membentuk rantai-rantai gitu ya. Kemudian keramik kristal grain atau butiran-butiran kristal bisa juga berupa yang amorf ya. Kalau komposit itu mikrostrukturnya ya tadi ada matriks dan filler ya. Gitu ya. Ya mikrostrukturnya apa tergantung ini ya, tergantung penyusunnya. Kalau di komposit, kalau logam ya logam polimer ya berarti berupa pak rantai dan di sana ada kristal grainnya. Kemudian manfaatnya. Manfaat dan kelemahannya, keunggulan dan kelemahannya. Kalau logam, tentu saja keunggulannya yaitu dia kuat, kaku. Ada juga yang ductile ya, kemudian merupakan konduktif listrik, konduktor listrik maupun panas. Tapi kelemahannya kalau di logam dulu kita bahas, fracture itu mudah retak dan mudah lelah. Fatigue itu lelah ya. Ingat lelah kan ya? Diberi beban yang di bawah beban maksimumnya dia itu maka sudah rusak. Itu tandanya material logam tersebut sudah lelah ya. Kemudian yang polimer keunggulannya adalah low cost ya, kita bisa buat pakaian dengan mulai yang mahal sampai yang murah tergantung pada kualitas bahannya ya. Kemudian lightweight, ringan biasanya ya, kuat tapi ringan, kemudian tahan terhadap korosi. Kemudian kelemahannya adalah kekuatannya itu lemah dibandingkan logam, tidak begitu kaku gitu ya, kemudian mudah mengalami crack, ini salah satu contoh dislokasi, deformasi. Kemudian yang keramik itu kekuatannya adalah kuat, kaku, keras, tahan suhu tinggi gitu ya. Kalau polimer kan nggak tahan suhu tinggi biasanya. Kemudian resisten corrosion, tahan terhadap korosi, tapi kelemahannya satu yaitu rapuh. Kalau komposit ini berusaha memadukan keunggulan dari 3 jenis material tadi. Strong, stiff, lightweight, resisten korosi, resisten temperatur gitu ya. Hard, tapi kelemahannya itu high cost ya. Kemudian ada kemungkinan juga saat sintesis itu delamination ya. Itu beberapa
karakteristik perbedaan komposit dengan material-material yang lain. Nah, kita lihat lagi secara grafik. Keunggulannya komposit: increase toughness, meningkatkan ketangguhan, increase modulus Young, increase scrap resisten, ketahanan terhadap tadi scrap itu apa, gumpal gitu ya, gumpal di salah satu bahan gitu ya. Ini contohnya, ini unreinforced, berarti bukan yang tidak ada reinforce-nya, ini fiber reinforced, ini particle reinforced. Ya, makin tangguh ya, apalagi yang particle reinforced ini. Grafiknya seperti ini. Ingat ya, grafik ini grafik stress and strain kan ya. Stress itu sumbu Y-nya, strain itu sumbu X-nya. Ya, CMC itu keramik metal komposit, atau ya, PMC itu polimer metal komposit. MMC apa ya? Metal matrix komposit. Agak lupa, nanti di belakang kita lihat lagi ya. Itu. Ini keunggulannya. Tapi tadi keunggulannya sudah kita bahas, kemudian kelemahannya apa? Ada 4 kelemahan mendasar ini. Material cost-nya buat apa, mahal kalau untuk bahan-bahan komposit itu. Mahal itu bisa jadi susah dibuat ya. Fabrication manufacturing difficulties. Kalau sudah jadi nanti rusak juga susah untuk diperbaiki. Mengapa susah itu ya dibuatnya? Karena tadi wide range of variability. Jadi apa, variabelnya tadi kan sangat banyak ya. Jadi ya memadukan masing-masing sifat dari masing-masing komponennya, sehingga itu variabel saat sintesisnya itu sangat banyak sekali. Makanya itu susah dibuat. Ini penjelasannya ya. Dari situ operating temperatur, contohnya kalau membuat polimer matrik itu di suhu 500 Fahrenheit, metal matrik itu 2700, sangat tinggi ya suhunya ya. Inspection and testing typically more complex. Kalau sudah jadi, ujinya, tes-tesnya juga lebih rumit. Ya, itu ya. Itu kelemahannya komposit, meskipun ya karena kebutuhan manusia sangat banyak ya, kalau ada kebutuhan khusus bisa bermanfaat untuk orang banyak, sesulit apapun ya berusaha untuk dibuat ya, seperti itu. Nah, dan sekarang ini perkembangan komposit sudah banyak sekali gitu ya, dan membawa manfaat tersendiri sehingga terus berkembang. Ya, contoh komposit yang sederhana ini ya, diantaranya beton, kertas, cardboard. Cardboard itu sekarang banyak di gedung-gedung itu, di kantor kita juga seperti triplek tipis gitu, tapi bukan dari kayu, dari dari kertas yang didaur ulang buat dinding ya di kantor itu. Di kantor kita sendiri ya banyak dipakai itu. Pemisah antar prodi itu sekarang pakai cardboard. Jadi suaranya di prodi lain di kami itu dengar. Plywood, fiberglass, bambu atau batang padi, itu berarti komposit alamnya, pohon, bata, dan lain sebagainya, itu semuanya komposit. Nah, kalau komposit buatan, itu yang pertama dibuat manusia itu adalah batu bata. Ya, dia komposit karena nggak cuma tanah liat ya yang dibuat, tapi ada jeraminya. Gitu ya. Nah, ini sekarang trennya kembali ke alam lagi, sustainable material gitu ya, sustainable building itu berusaha menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk ini. Jadi balik lagi seperti buatan manusia di awal dulu. Ya, inovasi saat itu menemukan bahwa rumput atau jerami kering yang dicampur ke lumpur dapat memperkuat bata. Ya, sekarang trennya buat geopolimer ya, kalau di teknik sipil ya, itu buat geopolimer ya, buat material yang kuat dengan bahan alam gitu, building material, building atau green building material. Kemudian berbagai teknologi modern memerlukan material dengan gabungan sifat yang tak secara keseluruhan dijumpai pada logam, alloy konvensional, keramik maupun polimer. Contohnya untuk keperluan
teknologi luar angkasa, mohon maaf untuk pakaian dalam, itu juga komposit ya, karena polimer saja nggak cukup. Kemudian untuk keperluan transportasi, gitu ya. Contohnya untuk bidang industri, badannya pesawat terbang itu memerlukan material yang densitasnya kecil supaya bisa ngambang di udara ya, tapi harus kuat, keras, tahan korosi, tahan abrasi, mengingat tekanan di atas itu sangat besar ya, harus tahan terhadap abrasi. Kemudian tadi tahan korosi sudah dibahas, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh material yang menggunakan komposit. Ini di bidang penerbangan, gitu ya. Materialnya ini dibuat dari bahan komposit. Atau ini di kendaraan otomotif, gitu. Bahkan sepeda sekarang banyak kan sepeda jinjing ya. Materialnya ringan, tapi kuat ya, makanya itu bahan untuk membuat sepeda. Mahal biasanya kalau sepeda bahannya dari komposit ini. Mereknya yang apa dulu, yang impor dari luar negeri, yang Direktur Garuda itu akhirnya kena sanksi itu. Atau ini sekarang banyak sekali dikembangkan ini karena ya tadi pengembangan itu juga melihat sustainable ya, sustainable development juga. Kalau kita pakai kayu terus-menerus memang ramah lingkungan, tetapi tentunya jumlah kayu konsumsinya cepat ya, dibuat kayu itu cepat digunakan untuk macam, tapi untuk menumbuhkan kayu yang kuat, keras butuh jutaan tahun ya, atau bertahun-tahun ya untuk itu ya, untuk jadi kayu yang besar. Ya, sementara digunakan dirusak sebentar saja, tapi untuk menumbuhkannya kan itulah yang disebut atau apa ya, sustainable-nya secara lingkungan, ramah lingkungan kayu itu. Tapi ya tadi tidak berkelanjutannya karena umurnya untuk mendapatkan material yang kayu yang kuat, bagus gitu ya, itu sangat lama. Sehingga gimana membuat material yang sama seperti kayu kuat gitu, atau membuat dari biomasa limbah kayu, dibuat bahan yang mirip kayu seperti ini. Ya, plywood tadi ya contohnya, dia dicampur dengan polimer atau apa, atau logam mungkin untuk tujuan tertentu. Atau ini apa yang tadi, WPC, wood particle composite, wood plastis composite. Ya, ini paduan kayu dengan polimer ya. Ini juga sangat kuat. Ya, dan pinter ya, strukturnya itu dibuat seperti kayu, jadi mirip kayu gitu penampakannya, performanya. Ya, banyak sekali yang bahan fiberglass gitu kan sering kita lihat ya. Ini lagi-lagi masih manfaat komposit di berbagai bidang ya. Engineering application, aerospace tadi sudah kita lihat, automobile, pressure vessel and pipes ya. Kemudian ini di bidang militer, turret shield ya. Tameng itu ya, industrial spring, medical table itu bahan komposit. Saudara kalau pas ke rumah sakit lihat kasur, bukan kasurnya apa, dipannya, mejanya dan lain-lain itu terbuat dari komposit. Ada, saya pernah lihat, perhatikan gitu, itu memang bahannya komposit. Bulletproof shield, ini ya tameng dari peluru, itu juga material komposit. Kemarin di aplikasi itu sudah kita bahas ya tentang bulletproof itu ya. Yang ini khusus untuk komposit. Tadi sudah kita bahas, komposit itu karakteristiknya umum memperbaiki sifat-sifat yang ada di material sebelumnya, mempertahankan yang bagus, mengurangi yang kelemahannya, gitu ya. Ya, tapi ya itu membuatnya susah karena kompleks gitu ya, sifatnya berbeda, menyatukan yang sangat berbeda susah ya. Tadi prinsipnya meniru yang ada di alam gitu ya. Contohnya membuat tulang buatan, itu juga meniru tulangnya manusia yang ada kolagennya, plastis gitu ya. Ya, tetapi tadi meski sebagus-bagus buatannya manusia, tidak ada yang bisa menandingi buatan yang Sang Maha Pencipta ya.
Nah, untuk membuatnya itu harus ada komponen-komponen berbeda yang dia harus saling melengkapi. Ini tadi komponen dasar penyusun komposit ya. Satu berupa matrik, yang kedua berupa reinforced, disperse, atau filler. Kita lihat apa itu matriks ya. Matrik merupakan komponen pembentuk atau pengikat dalam komposit. Nah, dasar atau matrik dari komposit biasanya berupa logam atau paduan logam. Kalau itu kompositnya komposit logam, atau bisa berupa polimer, karbon atau material keramik kalau kompositnya yang non-logam. Sifat-sifat dari matriks ini akan menentukan kondisi operasinya, pembuatan kompositnya, dan karakteristik dari material komposit yang jadi nanti. Seperti temperatur operasinya, fatigue strength-nya, ketahanan terhadap lingkungannya, densitasnya, atau kekuatan spesifiknya. Nah, kalau kita lihat ini ya, matriksnya yang ini, yang bulat-bulat ini fibernya, ya. Komposit dengan matrik kombinasi atau multimatrik bisa boleh satu, boleh juga gabungan dari beberapa jenis matrik, ya. Oke. Kemudian kita lihat filler. Komponen yang terdistribusi merata dalam matrik. Ini ya fillernya. Nanti contoh sederhananya kita lihat. Filler memegang peran penting untuk menguatkan komposit, sehingga filler disebut juga reinforce, itu penguat artinya. Filler harus memiliki nilai kekuatan yang lebih besar dibandingkan matriksnya. Nah, sifat-sifat materialnya itu dari suatu komposit itu dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, konsentrasi, dan distribusi fillernya. Oke, contoh yang paling sederhana dari komposit supaya saudara ada gambaran tentang filler dan matriks ya. Oke, kita lihat satu contoh yang alam dulu tadi, batu bata. Batu bata yang kuat itu ada jeraminya di dalamnya, ada tanah liatnya. Nah, matriksnya tadi pada contoh batu bata itu tanah liatnya. Dia disebar dulu kan ya. Kemudian fillernya apa? Boleh jerami padi, boleh apa? Boleh. Sekarang banyak mahasiswa itu coba teliti pakai seratnya enceng gondok. Itu ya, pengisinya. Jadi tadi jerami padi atau seratnya enceng gondok itu dimasukkan ke situ. Ya, dimasukkan ke situ. Itu jadi fillernya. Ada bayangan ya? Apalagi contohnya? Saudara beberapa kali di sekitar kita lagi bangun jalan tol itu ya, pernah lihat mungkin komponennya ya. Untuk membuat beton yang ada di jalan raya supaya kuat, itu kan ada potongan-potongan besinya ya, dijajar gitu ya. Kemudian disebar kemudian ke material campuran semen, pasir gitu ya. Nah, semen, pasirnya itu di situ dianggap sebagai matriksnya. Potongan-potongan besi bajanya yang untuk menguatkannya itu fillernya. Ada bayangan ya tentang filler dan matriks. Itu saya beri contoh yang paling sederhana itu. Dan beton juga termasuk itu ya. Beton juga termasuk komposit. Dia gabungan keramik dan gabungan logam. Ya. Ini ya, sifatnya komposit dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, konsentrasi, dan distribusi dari fillernya. Kalau berdasarkan bentuknya, filler dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi. Ya, 0 dimensi itu ya berupa butiran-butiran halus. Nanti kan ada jenis-jenis komposit ya. Kalau 1 dimensi, 1 itu berupa garis ya.
Kalau 2 dimensi tadi bentuknya tabung atau apa gitu, itu 2 dimensi. Ya, kalau polanya ada aneksial, biaksial, triaksial, reinforce. Sifatnya ini ya, ini matriksnya tadi bayangannya. Ini fillernya. Fillernya boleh satu jenis, boleh berbagai jenis. Demikian juga dengan matrik ya. Ini tadi sifat dari komposit itu ditentukan juga oleh bentuknya filler ya. Ini contohnya, ini penjelasan untuk konsentrasi. Ini ada berapa ini fillernya? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tentu saja yang lebih kuat yang mana? Yang lebih baik sifatnya? Yang bawah ya, yang ini. Oke. Berikutnya yang ini. Ukurannya. Ini kecil-kecil tapi ada 4 jumlahnya. Kalau di total sama lah masanya. Yang ini besar tapi ada 2 gini. Mana yang lebih baik? Biasanya yang ini. Kecil tapi banyak gitu disebar. Kemudian bentuk. Ini ada kotak, ya, balok. Yang ini tabung. Sama jumlahnya, konsentrasinya sama, ukurannya sama, tapi bentuknya berbeda. Itu juga mempengaruhi sifatnya. Biasanya lebih baik itu yang tabung seperti ini. Atau distribusinya, lihat bedanya atas bawah apa? Ini sejajar gitu ya. Yang ini zigzag. Nah, ini mungkin yang lebih baik. Atau ini aneksial, ini aksial, ya. Mana yang lebih bagus? Ya, kalau lihat dari sisi kekuatannya saja ya mungkin ini ya. Tetapi ingat, kalau membuat material itu bukan sifatnya paling bagus gitu ya. Kuat gitu ya. Bukan seperti itu, tapi tergantung mau digunakan untuk apa. Ya, coba kalau kita mau pakaian tapi sifatnya kuat, kaku gitu, stiffness, strong gitu. Ya gimana ya, jadi nggak pas gitu kan ya. Harus yang kuat tapi lentur gitu. Misalkan gitu. Nah, itu dibuat dengan diantaranya merekayasa fillernya dan matriksnya. Gitu ya. Oke, itu saudara pengantar untuk materi komposit kali ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Saudara bisa tambah-tambah baca ini dari e-book yang sudah saya bagikan, Material Science and Engineering. Gambar ini ada di buku itu. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Assalamualaikum.